Jadi Bapak Ibu PJTLI itu di PJTLI itu di akun PJTLI itu harus ada minimal 4 dashboard ini ya. Dashboard 1 kalau kita bilang ya, dashboard 1 yaitu situasi indikator pelacakan kontak erat. Kemudian dashboard 2 tabel kasus konfirmasi kontak erat harian TLI. Dashboard 3 situasi lacak pemantauan dan isolasi TLI, dan dashboard 4 daftar kasus konfirmasi dan kontak erat TLI. Nah, ini dashboard utama yang harus ada di semua akun PJTLI. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah tergabung di sini sebagai PJTLI tapi belum ada 4 dashboard utama ini, silakan menghubungi helpdesk-nya untuk bisa ditambahkan atau dimasukkan ke dalam grup ya, grup PJTLI melalui aplikasi Silacak ini. Mungkin waktu awal-awal pendaftarannya hanya sebagai tracer gitu ya. Tapi karena sudah statusnya berubah menjadi PJTLI, itu perlu dimasukkan ke dalam grup PJTLI supaya nanti dashboard utama ini muncul ya. Ini saya hanya menyampaikan mengenai mengoptimalkan pembacaan atau pemanfaatan ini ya, pemanfaatan tabel atau dashboard di PJTLI. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa melihat, nah ini masih ada yang muter-muter tentang kontak eratnya, karena kontak eratnya sudah besar sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi memang lumayan narik datanya cukup lama, apalagi kalau internetnya pas-pasan. Nah, ini kasus konfirmasi yang dilacaknya kan baru segini ya dari jumlah seluruh kasus konfirmasi yang memang masuk ke dalam Silacak. Nah, ini belum nyampe 50% bahkan yang dilakukan pelacakan ini secara nasional. Tapi dari hari ke hari sih kalau yang saya pantau ini dalam tahun 2021 ini sebetulnya mengalami peningkatan untuk rasionya. Ya, kalau ini kan per tahun dalam tahun ini ya. Nah, kalau misalnya mau di breakdown per minggu ini ya tentu nanti ada di bawah nanti. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang masih dalam pemantauan kontak eratnya segini banyak ya. Segini banyak. Sebetulnya kontak eratnya di sini jumlahnya jauh lebih besar daripada ini, Bapak Ibu. Ya, masih lebih besar daripada ini. Ya, jadi tentu mendekati lah ya, mendekati ini. Artinya yang selesai pemantauannya itu masih rendah sebetulnya. Ini kalau tidak salah terakhir saya bisa ngebuka ini terbuka ini sekitar 30%-an. Jadi masih jauh sekali ya persen kontak erat yang selesai pemantauannya. Ini tentu harus kita cek kembali, masing-masing wilayah perlu mengeceknya ya, perlu mengecek data yang kontak erat yang selesai pemantauannya. Nah, kemudian dilihat dari dashboard ini menurut wilayah ya, Bapak Ibu ini melihatnya ini per provinsi kalau yang saya tampilkan di sini, karena memang akun saya adalah akun pusat. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat per provinsi per wilayahnya, tentu akun Bapak Ibu pasti akan memperlihatkan ini adalah kabupatennya. Kemudian nanti yang kabupaten ini akan memperlihatkan ini adalah puskesmasnya. Jadi sesuai dengan jenjang di bawahnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini jumlah persentase kasus konfirmasi yang dilacak kontak eratnya di sini dipegang oleh Jawa Timur yang paling tinggi ya, lebih dari 80% dalam 7 hari terakhir ini. Tapi untuk yang rasionya itu dipegang di Sumatera Utara yaitu 14,7 per kasus konfirmasi ya. Oke, itu yang bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba melakukan breakdown, ini sebetulnya Bapak Ibu bisa melakukan akses dari sini, diklik dari sini di Open Data Visualizer App gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi tanpa perlu menyimpannya gitu. Tanpa perlu menyimpannya, nanti bisa dilihat modifikasi apakah bisa istilahnya bisa bisa mau lihat hanya vaskes saja atau kecamatan, itu bisa dilihat dari ini ketika open in data visualizer app, atau bisa juga dari sini di add filter ya. Dari add filter di organization unit ya, atau ya dari organization unit ini bisa dilihat misalnya dari level ini. Kalau mau lihat level kecamatannya atau level fasilitas kesehatan, itu bisa dimungkinkan untuk melihat ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat dalam 7 hari terakhir secara tren. Nah, ya ini dilihat ternyata ada sedikit penurunan
rasio di tanggal 6. Nah, ini juga kita nggak tahu, padahal kasus konfirmasinya banyak juga yang dilacak ya di tanggal 6 ini. Tapi ternyata rasionya mungkin apa namanya sedikit menurun. Ya, ini kita perlu evaluasi di sini, apakah memang apa namanya karena banyak kasus konfirmasi yang dilacaknya sehingga untuk melacak daftar kontak eratnya malah dapatnya lebih sedikit dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini seperti ini kan lumayan tinggi ya. Jadi 40%, ya 46% kasus konfirmasi dilacaknya dengan mendapatkan rasionya 9. Ini kan cukup cukup bagus juga ya. Seperti itu. Jadi perlu seimbang juga Bapak Ibu. Nah, kalau ini dalam bentuk agregatnya, kita bisa melihat di sini kasus konfirmasinya jumlahnya segini, kemudian yang dilacaknya jumlahnya segini, dan kontak eratnya segini ya. Kasus kontak erat dari kasus konfirmasinya segini. Nah, ini bisa kita bandingkan ya secara agregat tentunya sini. Nah, kalau di sini dalam bentuk tabulasinya Bapak Ibu juga bisa melihat dalam bentuk tabel, dan ini per provinsi. Kalau ini per provinsi ya, karena sekali lagi saya menggunakan akun nasional. Nah, kalau mau lihat kalau Bapak Ibu yang provinsi, tentu di sini ada tampilannya kabupaten kota. Yang kabupaten kota di sini adalah tampilnya puskesmas. Ya, nanti bisa dilihat nih berapa laju kasus konfirmasi yang dilacak kontak eratnya dan rasionya. Nah, ini di dashboard 1 ya. Dashboard 1. Kemudian kalau di dashboard 2 Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Ini lebih kepada apa namanya? Tabelnya ya, tabel per hari ya, tabel per hari kasus konfirmasi dan kontak eratnya secara keseluruhan. Nah, ini bisa dilihat per harinya lajunya seperti apa. Kasus konfirmasi yang masuk ini ya. Ini kasus konfirmasi yang masuk ya, bisa jadi di input manual atau yang memang dia masuk dari NAR gitu. Nah, ini masuknya seperti ini, total kasus konfirmasinya ya. Kemudian ini kontak erat yang sudah diinput ke dalam sistem. Nah, ini segini banyak. Nah, ini tentu akan menjadi apa namanya? Menjadi evaluasi kita juga kalau misalnya ternyata di sini kontak eratnya baru sedikit ya, apalagi ini masih 0, jangan-jangan belum di-entry ya. Belum di-entry. Padahal di sini kalau dilihat kasus konfirmasinya hanya sedikit di Bengkulu yang masuk ini 8, 7, 4 dari tanggal 9, tapi ternyata di sini kontak eratnya belum terisi ya. Itu ini harus menjadi evaluasi bagaimana penggunaan silacak di wilayah Bapak Ibu ya. Ya, bisa dilihat di sini kasus konfirmasinya 18, tapi di sini ternyata kontak eratnya hanya 14 ya. Ini jauh sekali ya dari yang kita harapkan tentunya. Tentu kita harus benar-benar mengeksplor kenapa dan ada kendala apa di lapangan seperti itu. Ini peran dari PJTLI yang harus mengingatkan ya, teman-teman di wilayahnya apakah ada kendala dalam hal pengentrian supaya kita bisa melakukan antisipasi dari sejak awal ya. Dari sejak awal kita bisa antisipasi dan kita bisa eksplor kendalanya dan bisa segera diperbaiki ya. Jika memang kendalanya itu ada di sistem, kita segera perbaiki. Kalau misalnya kendalanya memang ada di lapangan terkait SDM ya, tentu juga kita harus optimalkan juga. Nah, ini ya, ini di dashboard kedua. Di dashboard yang ketiga, Bapak Ibu bisa melihat ini secara analisisnya. Ya, analisisnya dalam bentuk grafik-grafik. Ya, ini bisa Bapak Ibu bisa melihat berapa kasus konfirmasi dan kontak erat secara grafik ya, secara grafik. Kalau tadi kan secara tabulasi. Nah, kemudian ini berapa kontak erat dalam pemantauan 14 hari terakhir. Nah, ini bisa dilihat berapa yang apa namanya yang tidak melakukan karantina, berapa yang karantina mandiri di rumah, terus berapa karantina di fasilitas khusus dan yang selesai karantina. Nah, kalau dilihat di sini seharusnya kita inginnya karantina mandiri di rumah dan selesai karantina ini tentu harusnya bisa ada berimpitan di sini ya. Nah, tapi ini ternyata tidak apa namanya tidak terlihat, hanya memang kelihatan semuanya karantina mandiri di rumah. Kemudian di sini hasil pemantauan dalam 7 hari terakhir, berapa yang bergejala jadi suspek, berapa yang sehat, berapa yang meninggal. Nah, ini kayaknya mungkin gambarnya agak ini ya, lebih banyak yang apa NA itu ini tidak terbaca di sistem. Nanti ini kita masih terus optimalkan ya dari segi sistem supaya ini bisa apa namanya bisa lebih optimal lagi kita
kita analisis ya. Oke. Kemudian ini berapa karantina yang selesai pemantauan. Ya, ini dalam bentuk pie. Kemudian ini berapa yang selesai pemantauan dalam bentuk pie juga. Setelah selesai pemantauan itu berapa yang sehat, berapa yang ternyata bergejala. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih yang sehat tentu mendominasi ya. Yang jadi bergejala ada 3% yang begitu selesai pemantauannya itu karena dia bergejala atau karena dia misalnya meninggal atau menjadi suspek atau dirujuk ke rumah sakit. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Oke, kalau ini menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Oke. Nah, berikutnya di dashboard yang keempat. Nah, dashboard yang keempat ini menurut saya ini dashboard yang paling penting ya, dashboard yang paling penting untuk bisa kita melakukan pemantauan setiap hari selama 7 hari terakhir dan 14 hari terakhir. 7 hari itu untuk kasus konfirmasi dan 14 hari itu untuk kontak eratnya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam 7 hari terakhir ini berapa dan siapa saja kasus konfirmasi yang masuk. Nah, kalau ini langsung levelnya level puskesmas bisa kelihatan dari asal kasusnya ini ada di puskesmas mana ini bisa langsung kelihatan. Nah, di sini Bapak Ibu melihat ada tabel jumlah kasus kontak atau kontak erat ya. Di sini kalau yang 0 ini berarti dia belum ada kontak eratnya, artinya dia belum dilacak Bapak Ibu. Nah, kalau di sini udah ada angkanya berarti dia sudah ada kontak eratnya. Ini bisa dilihat contohnya ini Gorilla Kevi ya. Ini dia sudah dilacak kontak eratnya dan sudah di entry kontak eratnya 24 orang. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ya, yang ini 5, yang ini 9 ya kan. Nah, tapi ternyata masih banyak yang 0 gitu. Nah, ini silakan Bapak Ibu buka di akunnya masing-masing berapakah kasus konfirmasi yang masih 0 kontak eratnya. Nah, ini perlu dilihat. Ini menjadi pemantauan harian Bapak Ibu berapa kasus konfirmasi yang sudah masuk tapi belum dilakukan pelacakan. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat secara detail, karena di sini hanya melihat sampai 100 ya, 100 ini bisa dilihat Bapak Ibu diklik yang titik 3 di sini ya, klik titik 3 sini nanti di open in event report ya, nanti tinggal diklik saja misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini datanya bisa kelihatan kalau dari saya ya itu ada 25.000 kasus ternyata. Banyak yang ini secara nasional ya. Nanti Bapak Ibu pasti tidak akan sebanyak ini ya masing-masing wilayah. Nah, ini kan bisa kelihatan tuh berapa ini. Ternyata masih banyak yang belum ada kontak eratnya dalam 7 hari terakhir. Nah, berikutnya lagi ini kontak erat. Nah, kalau ini kasus konfirmasi, kalau yang ini kontak eratnya. Nah, kontak eratnya itu di sini dilihat nama-nama kontak erat di sini yang bisa dilihat. Nama-nama kontak erat ya. Nah, di sini bisa dilihat ada hari kemudian selesai pemantauan harian. Ya, selesai pemantauan harian itu artinya di hari itu dia sudah dipantau atau belum. Ya. Kemudian ini dilakukan testing atau tidak dan ini alasan tidak dites. Ya, alasan tidak dites nih. Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini orang ini contohnya nih Harmiati ini di hari ini dia belum ada pemantauan. Ya, belum ada pemantauan nih. Ya kan, belum ada pemantauan sama sekali. Sama sekali kalau di sininya kosong berarti dia belum ada pemantauan sama sekali. Kemudian ini juga tidak ada tes ya. Nah, kita nggak tahu ini apakah dilakukan tes atau tidak padahal ini di entry-nya tanggal 6. Ya, tanggal 6. Ini kita perlu selidiki kenapa kok tidak dites. Ya, di sini kita bisa evaluasi. Nah, tapi beda dengan yang ini David Damalante ini dia sudah pemantauan di hari pertama, hari ini belum ada pemantauan dan dia tidak dilakukan pemeriksaan karena menolak karena takut diperiksa. Ini juga perlu perlu dievaluasi kenapa kok dia takut diperiksa, bagaimana edukasinya dan sebagainya. Tapi lucunya ini kan ditulisnya hari ke-1, jadi sudah ada pemantauan 1 hari. Ini padahal entry-nya di tanggal 6. Nah, ini berarti sudah ada miss berapa hari tidak dilakukan pemantauan. Minimal tidak di entry lah ke aplikasi. Mungkin lakukan pemantauan tapi tidak di entry. Nah, ini tentu perlu ditegur ya, ditegur tracernya kenapa belum dilakukan pemantauan. Nah, kalau ini sudah 2 hari, ini sudah 9 hari dari tanggal ini entry tanggal 6.
Nah, kok sudah 9 hari ya? Harusnya belum ya. Sudah bablas nih. Nah, ini perlu perlu kita kita cek juga ya, masing-masing ini, masing-masing kontak erat yang muncul di sini juga bisa kita cek apakah dia memang betul melakukan ini, dilakukan pemantauan atau tidak. Hari ini dia belum melakukan pemantauan ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini dashboard yang ini yang menurut saya yang dashboard 4 ini cukup penting sekali untuk bisa melakukan pemantauan kontak erat setiap hari, mana yang sudah dan belum dilakukan pemantauan bisa dilihat dari tabel ini ya, dari tabel ini. Dan mana yang dilakukan tes dan mana yang sudah dilakukan tes juga bisa dilihat dari sini gitu. Ini kok banyak yang NA berarti memang dia tidak ada informasi. Nah, kalau ini kan sudah ada exit testnya nih. Nah, udah ada exit testnya karena ini pemantauan hari kelima. Ya, pemantauan hari kelima di hari ini sudah ada pemantauan, kemudian sudah dilakukan exit test. Nah, ini berarti sudah cukup bagus ya ini. Ini salah satu contoh yang dilakukan exit test dan dilakukan pemantauan 5 hari ya. Dalam 5 hari ini sudah. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama ini juga sama bisa dibuka dari sini ya, event report ya, seperti yang tadi juga. Oke, mungkin itu yang dashboard yang bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang untuk pemantauan PJTLI dari level provinsi, kabupaten maupun puskesmas nantinya itu bisa memanfaatkan tampilan ini ya, bisa memanfaatkan tampilan ini. Sementara untuk yang dashboard 1 ya, dashboard 1 ini bisa untuk pelaporan ke pimpinan ya, bisa dilakukan pelaporan untuk ke pimpinan secara visual. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk pelaporan ke pimpinan.